Mengapa ajaran Plato begitu selaras dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan, padahal ia hidup jauh sebelum Islam diturunkan? Apakah itu kebetulan, atau jejak wahyu yang tersembunyi? Apakah Plato benar-benar hanya seorang pemikir, atau justru seseorang yang pernah membuka tabir realitas gaib dan mencicipi ilmu laduni seperti Nabi Khidir? Jika Plato hanyalah manusia biasa, mengapa sebagian filsafatnya tampak lebih tinggi dari rasionalitas manusia biasa? Apa yang ditakuti oleh ulama ortodoks dalam mengakui kemungkinan ilham ilahi padanya? Benarkah Plato pernah mengembara ke timur dan bertemu dengan nabi-nabi tersembunyi? Dan jika iya, mengapa sejarah modern begitu berusaha menutup bagian itu? Jika dalam tasawuf setiap bangsa memiliki nabi dalam bentuknya masing-masing, mungkinkah Plato adalah nabi hikmah yang sengaja disembunyikan dari daftar resmi para utusan Tuhan? Plato, sebuah nama besar yang telah menggetarkan dunia filsafat selama ribuan tahun. Sosok yang dianggap sebagai bapak idealisme ini bukan hanya dikenang dalam dunia barat, tetapi juga memiliki jejak yang samar namun berpengaruh dalam dunia Islam. Pertanyaannya, dalam perspektif Islam, siapakah Plato sebenarnya? Apakah ia hanya sekadar filsuf agung dari Yunani? Ataukah mungkin, sebagaimana disinggung sebagian tokoh tasawuf, Plato adalah sosok yang memiliki kedekatan spiritual dengan para nabi? Dalam tradisi Islam, para nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu secara langsung oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Mereka membawa risalah yang jelas dan memiliki mukjizat sebagai tanda kenabian mereka. Namun, Islam juga mengakui bahwa Allah mengutus nabi ke seluruh bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat menjelaskan dengan terang kepada mereka. Surat Ibrahim ayat 4. Lebih jauh, dalam surat Fathir ayat 24 disebutkan bahwa tidak ada satu umat pun yang tidak pernah didatangi oleh pemberi peringatan, nabi. Artinya, sangat mungkin bahwa bangsa Yunani, seperti bangsa-bangsa lain, pernah didatangi oleh nabi atau setidaknya oleh orang bijak yang mendapatkan petunjuk ilahi. Plato hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ajaran-ajarannya sangat mendalam dan kental dengan nuansa metafisika, nilai keadilan, ketauhidan, serta konsep ruh yang abadi. Semua ini juga menjadi nilai-nilai utama dalam Islam. Ia menulis tentang dunia ide sebagai bentuk kebenaran sejati, dan bahwa dunia materi hanyalah bayangan semu. Dalam Islam, konsep ini mirip dengan pandangan bahwa dunia ini adalah fana dan hanya akhirat yang kekal. Beberapa pemikir Islam klasik melihat ada sesuatu yang lebih dalam diri Plato. Al-Farabi dan Ibnu Sina, dua filsuf muslim terbesar, sangat mengagumi Plato. Bahkan dalam karya-karya mereka, Plato sering disejajarkan dengan para nabi dalam hal kebijaksanaan, meski mereka tidak menyebutnya sebagai nabi secara literal. Namun yang lebih menarik lagi adalah pandangan para sufi, seperti Ibnu Arabi. Dalam karya-karyanya, Ibnu Arabi sering membahas hakikat kebenaran, cahaya kenabian, dan manusia-manusia pilihan yang mendapatkan ilham ilahi, meskipun tidak secara resmi disebut nabi. Disinilah muncul gagasan bahwa ada orang-orang tertentu, seperti Plato yang mungkin mendapatkan sebagian cahaya kenabian atau yang disebut dalam tasawuf sebagai waratsatul anbiya, pewaris kenabian dalam bentuk hikmah. Lalu, benarkah Plato seorang nabi? Secara syariat Islam yang ortodoks, Plato tidak termasuk dalam daftar nabi yang wajib diketahui. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis syahih. Namun dari sisi hikmah dan makna batin, tidak sedikit ulama sufi yang menilai bahwa Plato adalah figur spiritual besar yang mungkin saja mendapat petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya, khususnya nabi-nabi Bani Israel yang memang telah tersebar sebelum masa kenabian Muhammad. Ada juga legenda yang menyebut bahwa Plato melakukan perjalanan ke timur, dan mungkin saja ia bertemu dengan orang-orang bijak yang merupakan penerus ajaran para nabi. Walaupun ini tidak bisa dibuktikan secara historis, kisah ini menjadi bahan kontemplasi dalam dunia tasawuf bahwa kebenaran itu satu dan bisa ditemukan dalam berbagai peradaban, bahkan jika mereka belum mengenal Islam secara formal.
Kesimpulannya, dalam Islam, Plato lebih dikenal sebagai filsuf agung yang memiliki banyak nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran para nabi. Meskipun ia tidak disebut sebagai nabi secara resmi dalam Islam, sebagian pemikir muslim melihatnya sebagai sosok yang mendekati kenabian dalam hal hikmah, keadilan, dan kedalaman spiritual. Maka tak heran jika muncul pertanyaan, apakah mungkin Plato adalah salah satu nabi yang terlupakan, yang diutus untuk kaumnya, tetapi kisahnya terhapus oleh sejarah? Jawabannya mungkin tak akan pernah pasti. Tapi yang jelas, warisan Plato telah menjadi jembatan antara dunia filsafat dan spiritualitas dalam Islam, serta memperkaya diskusi tentang hakikat kebenaran yang sejati. Perspektif Islam. Plato, sang filsuf besar dari Yunani kuno, sering dianggap sebagai salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah. Karyanya yang monumental, seperti Republik dan Timaeus, tidak hanya mempengaruhi dunia barat, tetapi juga memberi dampak besar pada peradaban Islam. Namun, yang menjadi pertanyaan menarik adalah, apakah Plato hanya seorang filsuf biasa, atau mungkin ia adalah seorang penerima wahyu ilahi yang kebetulan tidak diakui dalam tradisi kenabian Islam? Dalam perspektif Islam, ilmu dan wahyu memiliki kedudukan yang sangat penting. Wahyu adalah sumber utama pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Namun, dalam tradisi tasawuf dan pemikiran filosofis Islam, ada konsep yang lebih luas tentang penerimaan ilmu ilahi yang tidak hanya terbatas pada para nabi. Konsep ini dikenal dengan nama ilmu laduni, yang berarti ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada seseorang tanpa perantara wahyu formal. Dan ini berlaku bagi para wali atau orang yang memiliki tingkat kedekatan dengan Allah. Ilmu laduni merujuk pada pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, di luar pengetahuan yang didapat melalui akal manusia biasa atau proses pembelajaran formal. Konsep ini pertama kali dibahas secara mendalam oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din, serta oleh para sufi besar seperti Ibnu Arabi. Mereka meyakini bahwa ilmu laduni adalah sebuah karunia yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki hati yang bersih dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran, kita dapat menemukan sedikit gambaran tentang ilmu laduni ini melalui kisah Nabi Khidr dan Nabi Musa. Surat Al-Kahfi ayat 65-82. Nabi Khidr diberikan pengetahuan oleh Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, meskipun Musa adalah seorang nabi yang mulia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pengetahuan yang ada di dunia ini dapat dijangkau oleh akal manusia biasa, dan ada ilmu yang hanya bisa diperoleh melalui petunjuk langsung dari Allah. Bagi para sufi, ilmu laduni bukan hanya sekadar pengetahuan tentang dunia, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hakikat alam semesta, hubungan antara Tuhan dan makhluknya, serta tujuan hidup manusia. Dengan ilmu ini, seseorang bisa mencapai tingkat ma'rifah, pengetahuan hakiki, dan lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita melihat kehidupan dan ajaran Plato, ada beberapa aspek yang menunjukkan bahwa pemikirannya mungkin bisa dianggap selaras dengan konsep ilmu laduni. Plato sangat percaya pada eksistensi dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia idea, yang jauh lebih sempurna dan abadi dibandingkan dengan dunia fisik yang kita alami setiap hari. Dalam filsafatnya, Plato mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Dan untuk memahami dunia yang sempurna ini, manusia harus menggunakan akal dan intuisi yang lebih mendalam. Dalam Republik, Plato berbicara tentang idea kebaikan sebagai prinsip tertinggi yang menjadi sumber segala kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Pemikiran ini sangat mirip dengan konsep tauhid dalam Islam yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kebaikan, cahaya, dan kebenaran dalam semesta ini. Plato menganggap bahwa manusia harus mencari kebenaran sejati di luar dunia fisik, yang hanya bisa dijangkau melalui pencarian spiritual dan intelektual yang mendalam. Konsep ini sejalan dengan pandangan dalam Islam bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi dan sejati adalah Allah, serta hubungan kita dengannya. Para sufi dan filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina memandang Plato dengan sangat hormat.
Mereka bahkan mengadopsi banyak gagasan Plato dalam karya-karya mereka, meskipun dengan adaptasi agar selaras dengan ajaran Islam. Al-Farabi dalam Al-Madinah Al-Fadilah, Negara Utama, menggambarkan pemimpin ideal yang bijaksana, mirip dengan konsep philosopher King Plato. Namun, Al-Farabi menekankan bahwa pemimpin seperti itu harus juga memiliki wahyu atau bimbingan ilahi, yang menjadikannya lebih dari sekadar pemikir, tetapi seorang pembimbing spiritual bagi umat manusia. Dalam konteks ini, kita bisa bertanya, apakah Plato menerima ilmu yang tidak didapatkan melalui proses intelektual biasa? Apakah pemikirannya yang mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan dunia idea sebenarnya adalah bentuk pencerahan ilahi yang diberikan langsung oleh Allah, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai ilmu laduni? Dalam tradisi tasawuf, ada pandangan bahwa orang-orang yang mencapai kedekatan dengan Allah bisa mendapatkan ilmu yang sangat tinggi, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal semata. Sebagian sufi, seperti Abdul Karim Al-Jili, bahkan menyebut bahwa Plato adalah salah satu sosok yang memperoleh pencerahan ruhani dari Allah, meskipun ia tidak diangkat sebagai nabi. Al-Jili dalam karyanya Al-Insan Al-Kamil menggambarkan Plato sebagai seseorang yang memiliki hikmah, kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang wali atau seorang nabi yang memiliki pencerahan ilahi. Bagi kalangan sufi, Plato bukan hanya seorang filsuf besar, tetapi juga seorang yang memiliki pengetahuan batin yang dapat membantu manusia mencapai kebenaran sejati. Dalam pengertian ini, Plato bisa dipandang sebagai seseorang yang tidak hanya menggunakan akal untuk mencapai pemahaman, tetapi juga diberi ilmu laduni oleh Allah, yang membimbingnya untuk mencapai tingkat pengetahuan yang sangat tinggi tentang alam semesta dan keberadaan Tuhan. Meskipun dalam Islam, wahyu yang disampaikan oleh Allah hanya diberikan kepada nabi-nabinya, kita bisa melihat bahwa dalam tradisi sufi dan pemikiran filosofis Islam, ada ruang untuk menerima ilmu ilahi tanpa menjadi nabi. Plato, dengan kedalaman pemikirannya dan ajaran-ajarannya tentang dunia yang lebih tinggi dan sumber kebenaran yang abadi, bisa dipandang sebagai seseorang yang mendapat pencerahan ilahi yang serupa dengan ilmu laduni. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun Plato mendapatkan pencerahan yang luar biasa, dia tidak diangkat sebagai nabi dalam tradisi Islam. Ia hanya seorang filsuf yang mempengaruhi banyak pemikir Muslim dan diakui atas kebijaksanaannya. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan antara ajaran Plato dan ajaran Islam, kita tidak bisa menganggapnya sebagai nabi dalam pengertian formal Islam, tetapi lebih sebagai seorang yang mendapatkan ilmu laduni yang memperkaya pemahaman kita tentang kebenaran dan realitas. Mungkinkah Plato hanyalah seorang filsuf yang memahami kebenaran universal melalui cara yang berbeda? Atau adakah ia seorang penerima wahyu yang terlupakan oleh sejarah? Itu adalah pertanyaan yang mungkin tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, Plato tetap menjadi simbol pencarian kebenaran yang tak pernah berhenti, baik dalam tradisi Yunani maupun dalam tradisi Islam. Plato, seorang filsuf agung Yunani yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah pemikiran Barat. Sebagai murid Socrates dan guru Aristoteles, Plato dikenal dengan ajarannya tentang dunia ide, keadilan, dan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin filsuf. Namun, dalam pandangan Islam, pertanyaannya bukan hanya tentang ajaran filsafat Plato, tetapi juga mengenai statusnya sebagai seorang nabi yang terlupakan. Apakah ajaran Plato bisa dianggap sebagai wahyu ilahi, ataukah ia hanya seorang pemikir yang kebetulan sejalan dengan nilai-nilai universal yang ditemukan dalam Islam? Bagi sebagian besar umat Islam, seorang nabi harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam agama. Mereka harus menerima wahyu langsung dari Allah, membawa petunjuk hidup, serta memiliki mukjizat yang membuktikan kenabiannya. Namun, ada juga pandangan lain, terutama di kalangan sufi, yang melihat bahwa kebenaran sejati bisa datang dalam bentuk yang berbeda, termasuk dari tokoh-tokoh seperti Plato. Untuk memahami mengapa Plato dianggap oleh beberapa pihak sebagai nabi yang terlupakan, kita perlu melihat perspektif yang lebih luas dalam tradisi Islam, terutama dalam pandangan ulama ortodoks dan sufi.
Dalam tradisi Islam yang lebih ortodoks, pemikiran Plato tidak pernah dianggap sebagai wahyu atau sumber petunjuk ilahi. Ulama seperti Ibnu Taimiyah, seorang tokoh besar dalam pemikiran Islam, menegaskan bahwa filsafat Yunani, termasuk ajaran Plato, adalah hasil dari akal manusia yang terbatas. Dalam kitab Dar Tarud Al-Aql wal-Naql, penolakan terhadap konflik antara akal dan wahyu, Ibnu Taimiyah dengan tegas menolak pemikiran filsuf Yunani yang mengandalkan akal semata untuk memahami dunia dan realitas ilahi. Ia berpendapat bahwa kebenaran hakiki hanya dapat ditemukan melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, bukan melalui deduksi rasional semata. Bagi Ibnu Taimiyah, Plato bukanlah seorang nabi karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima wahyu dari Allah. Menurutnya, meskipun pemikiran Plato tentang moralitas dan keadilan mungkin tampak selaras dengan ajaran Islam, itu semua masih merupakan hasil dari pemikiran manusia biasa yang tidak bisa disamakan dengan wahyu yang diterima oleh para nabi. Dalam pandangannya, ajaran Plato lebih tepat digolongkan sebagai filsafat manusia yang mencari kebenaran secara rasional, namun tetap terbatas dan tidak sempurna. Berbeda dengan pandangan ortodoks, para sufi melihat Plato dalam cahaya yang lebih mistis dan simbolik. Mereka tidak menganggap Plato sebagai nabi dalam arti yang sama dengan Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya dalam Islam. Namun, para sufi sering melihat bahwa kebenaran yang dibawa oleh Plato, meskipun berasal dari pemikiran manusia, sangat dekat dengan wahyu ilahi. Dalam pandangan sufi, wahyu tidak terbatas hanya pada nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebaliknya, wahyu bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui perenungan dan pencerahan spiritual yang mendalam. Ibnu Arabi, salah seorang tokoh sufi terbesar, pernah mengatakan bahwa kebijaksanaan atau hikmah adalah barang hilang bagi orang beriman, dan siapapun yang menemukannya, dia yang paling berhak atasnya. Dalam konteks ini, Plato dianggap sebagai seseorang yang menerima cahaya kebijaksanaan ilahi yang luar biasa, meskipun dia tidak menerima wahyu secara langsung. Beberapa sufi bahkan percaya bahwa Plato bisa dianggap sebagai seorang wali atau insan kamil, manusia sempurna yang mendapat pencerahan spiritual yang lebih tinggi dari akal manusia biasa. Pandangan sufi tentang Plato yang diberi pencerahan oleh Allah mirip dengan pemahaman tentang Nabi Khidr, sosok misterius dalam Al-Quran yang hidup abadi dan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu yang tidak diperoleh melalui proses pembelajaran biasa, melainkan melalui petunjuk langsung dari Allah. Dalam banyak tradisi sufi, Khidr dipandang sebagai simbol dari pencerahan ilahi yang diberikan kepada mereka yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Cerita-cerita sufi yang menggambarkan pertemuan para sufi dengan sosok seperti Khidr dan Plato seringkali berfokus pada konsep ma'rifah, pengetahuan sejati yang hanya bisa dicapai melalui penghayatan spiritual yang mendalam. Dengan demikian, Plato, meskipun bukan nabi dalam pengertian tradisional, dianggap oleh beberapa sufi sebagai seseorang yang telah diberikan cahaya pengetahuan ilahi melalui perenungannya yang mendalam tentang kebenaran dan keadilan. Pengaruh Plato dalam pemikiran Islam sangat besar, terutama dalam karya-karya Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna. Al-Farabi dalam karya monumentalnya Al-Madinah Al-Fadilah, Negara Utama, mengadopsi banyak konsep Plato tentang negara ideal dan pemimpin filsuf. Al-Farabi menggambarkan seorang pemimpin yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi juga memiliki karakter moral yang tinggi. Gagasan yang sangat mirip dengan konsep philosopher king yang diajukan oleh Plato. Meskipun demikian, Al-Farabi menambahkan dimensi spiritual yang lebih dalam, dengan menekankan bahwa pemimpin yang ideal harus dipandu oleh wahyu ilahi. Ibnu Sina juga terpengaruh oleh Plato dalam hal konsep-konsep metafisika, terutama tentang ruh dan dunia ide. Dalam karya-karyanya, Ibnu Sina menggunakan filosofi Plato sebagai landasan untuk mengembangkan pandangannya tentang eksistensi Tuhan dan struktur alam semesta. Meskipun ada kritik dari ulama ortodoks terhadap beberapa aspek pemikiran Plato yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, pengaruhnya tetap terlihat jelas dalam banyak aspek pemikiran ilmiah dan metafisika Islam.
Dari sudut pandang Islam, khususnya dalam tradisi ortodoks, Plato bukanlah seorang nabi karena ia tidak menerima wahyu ilahi yang sah menurut kriteria kenabian dalam agama Islam. Namun, dalam pandangan Sufi, Plato bisa dianggap sebagai seseorang yang menerima kebijaksanaan ilahi melalui pemikiran dan pencarian spiritualnya yang mendalam. Meskipun pemikiran Plato tidak bisa disamakan dengan wahyu yang diterima oleh nabi-nabi, banyak Sufi yang melihat ajarannya sebagai pencerahan spiritual yang sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, kebenaran bukan hanya milik satu individu atau satu tradisi, melainkan bisa ditemukan di mana saja, bahkan dalam filsafat Yunani. Plato, meskipun tidak dianggap sebagai nabi dalam pengertian tradisional, tetap memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam, baik dalam konteks filsafat maupun dalam pandangan spiritual yang lebih mistis. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi, siapapun yang menemukan kebijaksanaan, baik dari wahyu atau dari pemikiran manusia, adalah orang yang berhak atas kebenaran. Dalam dunia filsafat, nama Plato tak pernah lekang oleh waktu. Pemikirannya, yang telah berusia lebih dari 2000 tahun, masih menjadi rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa dalam pandangan Islam, Plato bisa jadi bukan hanya seorang filsuf, tapi juga seorang pencari kebenaran yang memiliki hubungan dengan tradisi kenabian. Di sini, kita akan mengungkapkan kemungkinan besar bahwa Plato mungkin telah bertemu dengan para nabi, atau bahkan menerima pengaruh mereka. Sebelum kita memasuki pertanyaan besar, apakah Plato benar-benar bertemu nabi, kita harus memahami dulu siapa Plato dalam konteks Islam. Di dunia barat, Plato dikenal sebagai murid Socrates dan guru Aristoteles. Pemikirannya berfokus pada konsep dunia idea, di mana kebenaran dan keadilan absolut bersemayam. Filosofinya yang paling terkenal adalah tentang philosopher king, pemimpin yang memerintah dengan kebijaksanaan. Namun, dalam perspektif Islam, banyak cendekiawan yang meyakini bahwa Plato bukan sekadar seorang filsuf biasa. Ada yang berpendapat bahwa dia mungkin lebih dari itu, bahkan bisa jadi seorang nabi yang terlupakan. Kenapa? Ini berhubungan dengan bagaimana ajaran-ajarannya sangat mirip dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti tauhid, keadilan, dan kebijaksanaan universal. Beberapa ulama dan tokoh sufi berpendapat bahwa Plato menerima bentuk ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih, tanpa harus melalui wahyu langsung. Dalam banyak tradisi, ada kisah yang beredar tentang Plato yang melakukan perjalanan panjang ke timur, ke daerah yang kini dikenal sebagai wilayah peradaban Islam dan sekitarnya. Di sana, konon dia bertemu dengan beberapa tokoh penting dalam sejarah agama, termasuk Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, yang dikenal dalam tradisi Islam memiliki kehidupan abadi dan seringkali dianggap sebagai simbol kebijaksanaan yang tak terhingga. Mengapa pertemuan ini begitu menarik dalam konteks Islam? Nabi Khidir yang diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 65-82, sebagai seorang guru spiritual yang memiliki pengetahuan luar biasa, memiliki banyak kesamaan dengan filosofi Plato tentang pencarian kebenaran dan kebijaksanaan yang tak terbatas.
Khidr digambarkan sebagai seorang nabi yang memiliki pengetahuan khusus dari Allah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dalam pandangan beberapa sufi, Plato bisa jadi bertemu dengan Khidr atau nabi lainnya dalam perjalanannya dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan, moralitas, dan kebenaran. Beberapa ulama muslim awal seperti Al-Mas'udi dan Al-Biruni menulis tentang kemungkinan bahwa Plato mendapat banyak pengaruh dari ajaran-ajaran timur, terutama dari para nabi Bani Israel. Dalam tulisannya, Al-Mas'udi bahkan menyebutkan bahwa banyak pemikir besar Yunani yang telah mengunjungi kawasan timur, termasuk Persia dan Mesir, yang dikenal memiliki ajaran spiritual yang mendalam dan mungkin terhubung dengan wahyu Allah. Dari perspektif ini, kita bisa melihat bahwa meskipun Plato tidak diangkat sebagai nabi dalam Al-Quran, ajarannya bisa saja merupakan bentuk dari pengetahuan ilahi yang tersembunyi atau terdistorsi. Dalam Islam, ada konsep tentang ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa belajar secara konvensional, melainkan langsung dari Allah. Beberapa sufi berpendapat bahwa Plato adalah salah satu contoh tokoh yang mendapatkan pengetahuan semacam itu. Pertanyaan ini mungkin muncul. Jika Plato memang memiliki hubungan dengan para nabi, mengapa namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang menarik dan mengundang diskusi panjang. Menurut ulama dan cendekiawan, Al-Quran menyebutkan hanya nabi-nabi tertentu yang diutus untuk umat manusia. Sementara banyak nabi dan wali Allah lainnya tidak disebutkan dalam kitab suci tersebut. Dalam pandangan sufi, ilmu Tuhan dapat disembunyikan dalam berbagai bentuk dan bagi berbagai individu. Allah mengungkapkan wahyunya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ada kemungkinan besar bahwa Plato, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, mendapat akses terhadap pengetahuan ilahi yang pada akhirnya membentuk pandangannya tentang dunia. Dalam tradisi sufi, seseorang yang memiliki ilmu laduni bisa saja tidak diangkat sebagai nabi. Namun pemikirannya tetap dapat selaras dengan ajaran kebenaran universal. Jika narasi ini membuka wawasan dan memberi Anda sudut pandang baru yang selama ini tersembunyi, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya bahwa Plato adalah nabi yang terlupakan? Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah inspiratif dan mengejutkan yang akan membuka mata dan hati kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, karena hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan mendapatkan pemahaman paling dalam.